Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang dengannya Allah perintahkan kepada mukminin umat Rasulnya untuk bertoladan kepada beliau. Allah sebutkan dan Allah ingatkan itu kepada Rasulnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Hanyalah dengan rahmat dari Allah engkau menjadi lunak kepada mereka. Kalau saja engkau keras hati, kaku, niscaya mereka pun akan lari menjauh darimu. Maka maafkanlah, beristighfarlah untuk mereka dan bermusyawarahlah dalam mereka dalam urusanmu. Jika engkau telah bertekad dalam suatu perkara, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Di dalam ayat yang mulia ini Allah ingatkan kepada Rasulnya, fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan rahmat dari Allah lah, hanya karena rahmat Allah semata kepadamu. Ayat benar-benar menekankan bahwa akhlak karimah, sifat yang lunak, akhlak dan pribadi yang lembut adalah rahmat dari Allah kepada hambanya. Allah tekankan itu di dalam ayat dengan disebutkan fabima rahmatin minallah. Oleh karenanya Allah sebutkan dengan harf ma, fabima rahmatin minallah. Allah tidak sebutkan fabi rahmatin minallah, tapi yang Allah sebutkan fabima rahmatin minallah. Yang ulama tafsir sebutkan ma ini merupakan zaidah litakid bitikrar, seakan ayat mengatakan dengan pengulangan birahmatin minallah lintalahum, birahmatin minallah lintalahum. Benar-benar dengan rahmat Allah semata engkau lunak kepada mereka. Benar-benar dengan rahmat Allah semata engkau lunak kepada mereka. Agar seorang hamba ingat dan sadar bahwa yang memperbaiki akhlaknya, yang melunakkan sifat dan kepribadiannya hanyalah Allah dengan rahmatnya. Ketika Allah inginkan kebaikan bagi hamba itu, engkau dijadikan lunak, sehingga dengan lunak itu, dengan engkau lemah lembut kepada mereka, para sahabatmu cinta kepadamu, mereka dengan mudah dan ringan mengamalkan dan menuruti segala perintah dan ajaranmu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah sebutkan, walau kunta faddan, jika engkau buruk akhlakmu, jelek sifatmu, ghalidhal qalbi, ditambah lagi dengan keras hatimu, kaku, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dan menjauh darimu. Hal itu karena akhlak yang jelek, sifat yang buruk, hati yang keras dan kaku membuat orang lari darimu, menjauh darimu. Tidak akan ada orang yang menyenangimu. Selain itu, orang akan benci dan bahkan memusuhimu.
tapi akhlak yang mulia, sifat yang lunak, sifat yang lemah lembut kepada orang akan membuat seseorang itu dicintai, disenangi oleh yang lain. Selain pahala besar Allah janjikan untuknya dan pujian orang kepadanya, walaupun itu bukan yang dia cari, tapi itu Allah berikan kepadanya. Ketika kamu tanya kepada orang lain, bagaimana fulan, mereka akan puji, Masya Allah fulan. Mereka senang, dia begini, dia begitu. Semua senang, semua akan memujinya, karena yang mereka tahu orangnya lunak, lembut, lemah lembut, akhlaknya mulia, tutur katanya baik, hatinya pun lemah lembut. Demikian sebaliknya pun, ketika akhlak itu jelek, ketika hati itu keras dan kaku, ancaman ada bagi orang tersebut. Selain daripada itu, dia akan dibenci dan dimusuhi oleh orang lain. Kalau engkau tanya orang bagaimana fulan, mereka akan mencela, apa fulan itu begini, fulan itu begitu, keras hatinya, jelek sifatnya, buruk akhlaknya. Orang tidak akan senang dekat dan bermuamalah dengannya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari akhlak mulia pula dalam ayat Allah perintahkan kepada Rasulnya dan kita umatnya masuk di dalamnya karena bertoladan kepada beliau, fa'fu anhum, maka maafkanlah. Sifat al-afu, memaafkan dengan menggugurkan sebagian hak-hakmu. Betul, itu memang hakmu, entah itu harta ataupun kehormatanmu, tetapi menjadi akhlak yang mulia ketika engkau melepas hakmu tersebut, memaafkan orang lain yang mungkin saja mengambil atau merugikan hakmu tersebut. Wastaghfir lahum, bahkan Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk beristighfar untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Bertawakallah kepada Allah dalam segala urusanmu. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Tabrani dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yahrumu 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qarib, diharamkan atas neraka, yakni di yaumul qiyamah kelak Allah haramkan neraka baginya, artinya dia dijanjikan keselamatan dari azab neraka, dan itu tujuan hidup. Setiap mukmin pasti mendambakannya, bagaimana dia kelak di akhiratnya diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannatullah, nas'alullah min fadlih. Diharamkan atas neraka setiap hamba yang memiliki sifat-sifat berikut kriterianya. Kullu hayyin, hamba yang lunak, lemah lembut. Hayyin layyin, dan dia pun lembut orangnya, lunak hatinya, mudah bermuamalah dengan orang lain. Sahlin qarib, dia mudah, orang berurusan dengan dia gampang. Kalaupun ada kekurangannya, dia tidak menganggapnya. Kekeliruan atau kesalahan orang kepadanya tidak terlalu dia anggap, sehingga orang senang dekat dengannya. Orang pun senang, berharap bahkan bisa bermuamalah, bisa berurusan dengannya. Qarib, dia pun dekat kepada orang, mudah untuk didekati oleh orang, mudah pula dia dekat dengan orang. Semua itu karena sifat-sifat baik
yang ada pada dirinya. Semua itu karena akhlak karimah, karena lisan dan tutur kata yang baik, sifat yang mulia yang Allah berikan pada dirinya, sehingga dia lemah lembut kepada orang lain, sehingga dia lunak hatinya kepada orang, sehingga dia dekat kepada orang, dan orang pun dekat, senang dekat dengannya, mudah dalam segala urusannya, tidak mempersulit, tidak menganggap besar segala sesuatunya. Oleh sebab itu pula terkhusus dalam bab jual beli dan muamalah, Rasulullah SAW sebutkan, innallaha ahabba abdan sahlan idza bata' wa sahlan idza ishtara wa sahlan idza qadha. Allah mencintai seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menunaikan atau membayar hutang piutangnya. Karena engkau dapati sebagian orang, hadahumullah aslahahum, sulit dan berat dalam perkara itu. Kalau dia terlibat urusan hutang piutang, beratnya minta ampun, dia tunda-tunda, dia ulur-ulur, sementara yang punya uang butuh, sudah jatuh tempo dia harus bayar, tapi dia persulit, entah karena apa. Atau sebaliknya, yang memiliki uang mempersulit bagi yang lain dalam keadaan dia memang tidak mampu untuk membayar, tidak dia lunakkan waktu pembayarannya. Demikian pula dalam menjual atau membeli, sebagian orang mempersulit sehingga tidak senang, risih dan terpaksa mungkin orang membelinya karena tekanan dan pressure tertentu yang diberikan oleh si penjual, atau sebaliknya si pembeli mempersulit urusannya sehingga penjualnya terpaksa dan tertekan untuk menjualnya dengan harga yang tidak dia ridhoi. Intinya, ketika seorang hamba lunak hatinya, ringan, berakhlak mulia, mudah, lemah lembut, akan mudah dalam transaksinya, mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam berhutang atau membayar hutangnya. Karenanya orang senang, orang cinta kepadanya, dan itu baik baginya. Dalam urusan dunianya akan lancar usahanya, akan disenangi oleh sekian banyak orang. Oleh karena itu syariat hanya akan memerintahkan dan mengajarkan segala sesuatu yang padanya kemaslahatan hidup kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dijadikan hambanya yang lunak hatinya, mulia akhlaknya, dan mudah dekat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.